Kebanyakan yang kita tahu bahwa makam di seluruh Indonesia mungkin itu rata-rata di atasnya dikelilingi persegi empat dan batu-batu nisan. Akan tetapi ada satu makam yang berumur sudah mungkin ribuan tahun berada di Desa Aikdaka, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah. Kalian tahu itu di mana? Inilah dia makam Mahligai. Yang mana di sini makam Mahligai terlihat bahwa model makamnya bukan model makam biasa yang ada di seluruh Indonesia. Ini terlihat seperti makam yang ada di Mekah yang pernah dibuat oleh abang kita Alman Mulyana. Kita pernah lihat juga di sana, cuma batu tandanya di ujung makamnya ya. Seperti ini contohnya. Jadi ini sudah terdapat beberapa makam. Dari sini kepalanya, sebelah sana yang kakinya. Ini sudah beberapa makam di sini ya. Nah, asal kalian tahu, total makam yang ada di Mahligai Kecamatan Aikdaka ini ada 215 makam dan 5 tuan seh. Yang kita dapat informasi dari abang ini yang jaga makam di sini bahwasanya dulunya ada namanya Ustadz dari Mandeling Natal. Dia bermimpi bahwasanya di sini ada makam yang tidak terurus, yang tidak terawat. Lalu dipanggil bersama warga untuk melihat makam tersebut dan diperiksa, dibongkar. Nyatanya memang ada di sini yang ditemukan pada saat pertama kali, yaitu makam Syekh Siddiq yang berada agak ke bawah yang di sana. Jadi setelah dari situ, setelah ditemukan makam Syekh Siddiq, masyarakat pun penasaran. Kemungkinan masih banyak juga makam yang ada di sini. Karena dulunya di sini adalah bukit dan hutan. Lalu dicarilah selebihnya apakah memang masih ada di sini makam. Lalu ditemukanlah di sini makam sekian banyak, totalnya 215 dan 5 tuan syekh kita. Yang paling tua ada makamnya di sini, namanya Syekh Rukunuddin, wafat malam 13 Safar tahun 1448 Hijriah, usia 102 tahun 2 bulan 10 hari. Posisi makamnya inilah dia, makam tuan syekh kita yang ini. Lalu yang sebelah kiri, sebelah kiri dan sebelah kanannya ada di sini terlihat beberapa makam. Ini kemungkinan keluarga ataupun murid-murid dari tuan syekh Rukunuddin. Dan kita dapat informasi juga dari yang jaga makam di sini bahwasanya tuan syekh Rukunuddin yang pertama kali membawa Islam ke Indonesia. Lalu timbul berbagai macam pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya Syekh Mahmud lah yang membawa pertama kali Islam ke Indonesia. Dari informasi yang kita dapat bahwasanya di sini disimpulkan karena terlihat ada tanggal pemakaman, makanya dapat disimpulkan inilah makam tertua. Kita juga tidak tahu persisnya yang mana. Namun secara tertulis memang disinilah yang tertua karena yang di sana tidak ada catatannya. Batu-batu yang di sini, batu nisan yang di sini berbeda-beda dengan setiap makamnya. Jadi yang ada bentuknya model seperti demikian ini itu dibawa langsung dari Persia, masih bertuliskan Arab. Jadi banyak di sini tuan-tuan syekh kita, ada sekitar 5 tuan syekh kita total keseluruhan yang ada di sini. Yang paling hebatnya, yang paling pertama kali di sini dimakamkan itulah
tuan-tuan Syekh kita. Bersama di samping-sampingnya itu anak murid ataupun keluarganya masing-masing. Koring, so lagi dari logo hari timah. Ay nano koring. Jadi sumuron bena dipakai untuk najol don boleh apa enggak? Holo, Naik. holo. Waktu tempat tinggal ison menurut itu. Senari nga warga honon. Oh. Air minum nih abang dah. Holo. Ada satu sumur barokah namanya yang disebut orang sini dari zaman dulu. Yang mana sumur barokah ini lebih dekatnya ke makam Syekh Siddiq yang berada di makam Mahligai. Posisi sumur barokahnya seperti ini dia. Inilah dia sumur barokah yang kita dapat informasi bahwasanya semusim kemarau apapun bahwasanya sumur ini tidak akan pernah kering. Syukur alhamdulillah. Tidak pala jauh dari makam Syekh Siddiq ya Bang ya? Iya betul. Sama abang ini yang bimbing kita. Tadi ini makam Syekh Siddiq, murid dari Tuan Syekh Imam Khatib. Jadi inilah dia yang pertama kali ditemukan makam yang ada di pemakaman Mahligai, Desa Ekdaka, Kecamatan Barus. Jadi panjang makamnya pun ada sekitar 3 meter ya Bang? Kurang lebih 3 meter. Inilah yang pertama kali ditemukan makam yang ada di pemakaman Mahligai. Juga bersama di sini ada murid Syekh kita, ada 8 orang. Di sini semua makamnya sama yang ke sana. Kita yang dibimbing sama abang kita ini, penunjuk jalan di makam Mahligai. Dan yang ini makam Tuan Syekh Imam Khatib, tuan guru dari Syekh Siddiq. Masih ini agak ke atas. Kita cek lagi yang di situ. Makam yang paling panjang salah satunya di makam Mahligai, yaitu Syekh Muazzam Sah, tuan guru dari Syekh Imam Khatib yang berasal dari negeri Pansuri. Dari sana, yang sebelah sana kepalanya Bang ya. Yang sebelah sana kepalanya dan di sini kakinya. Total panjang sekitar 4 meter kurang lebih. Waduh. Inilah yang paling panjang salah satunya di makam Mahligai. Dan dibarengi juga ada di sini makam yang lainnya. Mungkin makam murid ataupun makam dari keluarga Syekh kita. Lalu yang ini makam Syekh Jainal Abidin Ilyas, Syekh Samsudin. Seperti inilah makamnya. Tidak ada batu nisan yang putih di atas, hanya model batu ujung dari keduanya. Bang. Yang paling tua ada makamnya di sini, namanya Syekh Rukunuddin, wafat malam 13 Safar tahun 1448 Hijriah, usia 102 tahun 2 bulan 10 hari. Posisi makamnya inilah dia, makam Tuan Syekh kita yang ini. Lalu yang sebelah kiri, sebelah kiri dan sebelah kanannya ada di sini terlihat beberapa makam. Ini kemungkinan keluarga ataupun murid-murid dari Tuan Syekh Rukunuddin. Udah berapa lama Bang jaganya ini? Menjaga ini udah hampir 28 tahun Bang. 28 tahun juga? Oh, jadi abang Saya sini ditugaskan dari BPK Wilayah 2 Medan Bang. Wilayah Medan? Iya. Oh. Balai Pelestarian Cagar Budaya Wilayah 2 Medan. Dulu dari BPCB Aceh di tahun 1996. 1996. Iya. Setelah di tahun 2023 beralih ke Medan. BPK Wilayah 2 Medan 2023. Nah, sudah di bawah naungan oleh BPK.
Aceh lagi. Iya. Jadi boleh kita tahu sedikit tentang informasi makam yang ada di makam Mahligai ini, Bang? Boleh. Jadi kalau yang dikatakan Mahligai itu dulu diambil dari bahasa Arab, Bang. Mahali Zai. Artinya apa? Mahali artinya itu satu tempat dan Zai artinya datang. Jadi di komplek makam Mahligai ini, Bang, ada 215 makom. Di antara 215 makam itu ada 5 syekh. Terdiri dari 5 syekh. Yang pertama ada Syekh Siddiq, baru yang kedua Syekh Imam Khotib, baru yang ketiga Syekh Mu'azzam Shah Mahaguru, baru yang seterusnya Syekh Rukunuddin, dan yang terakhir Syekh Zainal Abidin Ilyas Syekh Samsudin. Di antara kelima syekh ini hanya Syekh Rukunuddin lah yang ada tahun wafat di Batu Nisan, yang mana beliau wafat tahun 48 Hijriah, atau lebih malam 13 Safar 48 Hijriah. Umurnya 102 tahun 2 bulan 10 hari. Jadi di antara kelima syekh ini ada juga Bang, sanad keilmuan juga. Di situ bisa dibaca di batu nisan daripada Syekh Imam Khotib. Di situ tertulis Syekh Imam Khotib Murrah Tilmid Syekh Mu'azzam Shah min Biladi Pansur. Artinya apa? Bahwa Syekh Imam Khotib ini punya guru, yaitu Syekh Mu'azzam Shah. Jadi Imam Khotib punya murid lagi, Syekh Siddiq. Begitulah sanad keilmuannya, Bang, yang saya ketahui. Jadi makam yang paling panjang kalau di komplek ini, Bang, makam yang paling panjang itu makam Syekh Mu'azzam Shah, ada 4 meter lebih, Bang. 4 meter. Iya. Oh, nggak sampai 7 meter, Bang. Enggak sampai 7 meter, 4 meter. Kurang. Oh iya. Jadi total keseluruhan 200. Total keseluruhan batu makom 215 makom. 215 makam. Yang pertama ditemukan? Yang pertama ditemukan itu yang oleh warga itu makam Syekh Siddiq. Itu penemuannya, Bang, melalui mimpi, Bang. Seorang tuan guru kami dulu, namanya, saya pun belum lahir, Bang. Namanya Ustadz Abdul Muiz Nasution. Beliau bermimpi, di dalam mimpinya itu seolah-olah prihatin. Kenapa prihatin? Seolah-olah makam itu nggak terawat, nggak terjaga dengan baik jadi dalam mimpinya itu diajaklah masyarakat atau jamaah beliau untuk bergotong royong membersihkan daripada makam Syekh Siddiq. Jadi setelah makam Syekh Siddiq itu selesai dibersihkan, karena ini areal hutan, bukit, jadi warga pada masa itu penasaran, ingin naik ke atas ke lokasi yang kita sekarang. Ternyata di sini banyak lagi makam rupanya. Dari situlah, Bang, awal penemuan biar maksud saya terekspos lah ke permukaan. Di tahun-tahun berikutnya, tahun 80, berkunjunglah ke sini Wapres kita, ada Malik menyaksikan secara langsung apakah memang benar di Kota Baru, Kota Tua, ada makam Aulia yang umur sekian tahun. Ternyata ada. Setelah itu dibawalah, Bang, batu nisan itu ke Medan, disimpan di museum. Dari situlah awal pertama itu. Jadi makam yang lebih tua di sini apa yang makam Syekh Mahmud, Bang? Kalau makam yang paling tua itu Syekh Rukunuddin, Bang. Kita berbicara dengan fakta, Bang, sejarah, bukan kita yang mengada-ngada, Bang. Kita hanya berbicara dengan fakta. Karena di batu nisan Syekh Rukunuddin itu jelas tertulis, Bang. Syekh Rukunuddin wafat malam 13 Safar 48 Hijriah, umurnya 102 tahun 2 bulan 10 hari. Kalau Syekh Mahmud itu tidak tertulis, Bang, tahun wafatnya. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa Syekh Mahmud lah yang paling tua, enggak. Kita nggak bisa menjelaskan itu, Bang. Karena di batu nisan Syekh Mahmud itu sama sekali tidak tertulis tahun wafat. Di situ tertulis hanya nama, ayat, hadis. Beserta sahabat beliau. Beserta sahabat, ya? Iya. Oh, jadi yang membawa Islam kemari Syekh Rukunuddin apa Syekh Mahmud, Bang? Kalau menurut sejarah, ya, kita pertama yang menyebarkan Islam itu memang Syekh Rukunuddin, yang membawakan ajaran Islam ke Baru, Syekh Rukunuddin. Setelah itu menyusullah Syekh Mahmud yang di papan tinggi, menyebarkan kembali Islam di Baru sini. Oh, gitu, Bang, ya. Membantu dari perjuangan dakwah daripada yang di komplek makam Mahligai ini. Oke.
Terima kasih Bang ya Sama-sama Bang. atas informasinya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Seperti itulah tentang makam yang ada di pemakaman Mahligai di Desa Ekdaka, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah. Yang mana total di sini makam sekitar 215 dan 5 Tuan Syekh. Akan tetapi masih ada juga di luar pagar makam yang tidak dibuat seperti ini, karena posisinya yang ke bawah sana masih banyak berjarak satu gitu ya, yang di bawah sana di dalam kebun masyarakat itu. Sampai situ tentang makam Mahligai yang ada di Desa Ekdaka, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.